Ya, keputusan ECB untuk mempertahankan tingkat suku bunga di 0% dan juga suku bunga deposit di angka minus 0,5%, dan juga tambahannya adalah QE yang tetap akan diberlakukan senilai 1,85 billion euro, yang ini menandakan bahwasanya semua central bank, hampir semua central bank tetap dalam koridor suku bunga rendah dan juga paket stimulus moneter. Tinggal nanti pekan depan kurang lebih FOMC minutes, apa yang akan digagas, apa yang akan diumumkan, kurang lebih gambarannya adalah dari apa yang sempat disampaikan oleh Powell di 2 pekan yang lalu, di mana kita sudah mendapatkan kepastian bahwasanya tidak akan terjadi taper dalam waktu dekat. Dan kalau ini yang terjadi, maka secara resmi diumumkan oleh FOMC menandakan bahwasanya gold masih akan berpeluang untuk mengalami kenaikan. Tapi untuk malam ini, kurang lebih kita akan melihat koreksi yang mungkin akan terjadi, sangat wajar. Apalagi kita mendapati dengan doji candle yang terjadi kemarin. Kemudian area 1858, 1862 itu tetap menjadi area support yang cukup efektif. Dan selama itu tidak ditembus, maka ekspektasi saya sebetulnya hari ini tidak boleh ada penembusan kembali MA200, yang mana arealnya berada di 1845. Kalau selama itu bisa terjaga, maka kemungkinan potensi pekan depan masih bisa untuk mengalami lanjutan rally. Tapi juga secara fundamental, kita akan menantikan statement-statement dari Joe Biden di jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini berarti peralihan atau menjelang penutupan sesi Amerika. Jadi hati-hati, swing high, swing low akan sangat cukup liar menjelang akhir pekan. Jadi jangan kendorkan kewaspadaan Anda, termasuk juga dari beberapa data ekonomi yang akan dirilis di malam hari ini, terkait dengan existing home sales dan juga market manufacturing PMI dan market service PMI yang diekspektasikan justru mengalami pelemahan. Jadi kemungkinan kalau dilihat dari ekspektasinya, emas masih bisa tersupport dengan sangat baik, tapi kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh Joe Biden malam ini terkait dengan krisis ekonomi. Nah, kali ini juga pada technical saya memberikan tambahan, dimana kalau tadi pagi saya sempat memprediksikan atau memberikan skenario ada 2 hal, bisa saja bergerak berdasarkan double top atau bisa saja bergerak berdasarkan koreksi yang ada di Fibonacci retracement. Tapi tambahan yang kali ini saya masukkan adalah terkait dengan kecurigaan yang secara tidak sengaja kita menemukan juga pola double bottom. Kita akan lihat technical view 22 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 22 Juni 2021, hari Jumat 11.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. DXY Outlook atau Indeks Dollar Outlook kembali dengan potensi pergerakan yang sama sekali tidak bergeming di dalam zona Fibonacci retracement. Tapi kalau Anda lihat per candle, of course this is fantastic ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kemarin kita sudah punya PR yaitu terkait dengan Evening Star. Ingat formasinya adalah 3 candle. Ya, saya perbesar 1, 2, 3 ya. Ini 3 candle terakhir di tanggal 18 dan juga tanggal 19 Januari. Nah, kemudian kemarin atau kurang lebih di hari 20 Januari itu berarti di hari Rabu ya. Di hari Rabu sempat mengalami gangguan dengan adanya munculnya candle ini. Ini lebih kepada spinning tops dan ternyata kembali dalam fase tekanan. Jadi ini yang kemarin sempat kita kupas juga. Bisa saja diabaikan lalu kemudian dia mengalami penurunan. Apalagi kalau spinning top biasanya itu lebih kepada indecision candle dan juga bisa dikategorikan wait and see ataupun 50-50 chances atau kesempatan ya. Dengan adanya bearish candle ini berarti potensi penurunan masih berlanjut atau tidak? Ya, ini tergantung. Balik lagi kalau misalkan dengan Evening Star biasanya ada 2 atau 3 candle bearish. Nah, tapi juga tidak mustahil kalau hari ini akan terjadi doji candle kembali. Nah, kita tinggal lihat saja nanti hari ini apakah ditutup dengan doji apa tidak. Tapi ekspektasi saya kurang lebih area low ini akan dicapai. Ya, ini adalah tanggal 13 Januari, jadi dia akan equal atau at least di historical price yang ini. Ya, jadi mana duluan yang tercapai, meskipun agak mencurigakannya adalah nantinya dia akan bikin tail yang cukup panjang, mungkin saja candlenya seperti ini ya, ini seperti yang di tanggal 6 Januari. Nah, tapi batasannya masih tetap 38.2%, 23.6%. Jadi itu yang kemungkinan terjadi. Secara tren outlooknya masih bearish. Anyway, di malam hari nanti kita akan menantikan speech ataupun pidato ataupun pernyataan dari Joe Biden sebagai presiden AS yang mungkin akan memberikan statement terkait dengan krisis ekonomi. Kemudian di grafik 4 potensi pergerakannya ya, kalau Anda lihat pergerakannya dia sudah betul turun sesuai dengan garis yang kita
bikin kemarin. Kemarin juga dia reboundnya betul-betul tertahan di area ini, lalu kemudian dia tergelincir, tidak terjadi double bottom, persis dengan dugaan kita, karena kemarin kita skenario ada dua, apakah dia terpantul sebagai double bottom atau ternyata makin tembus. Nah, yang terjadi adalah yang kedua, yaitu semakin tembus. Kalau Anda lihat dari potensi pergerakannya, dia sempat menyentuh ini ya, menyentuh area garis biru, kemudian dia rebound ya, beberapa swing high, kemudian dia sekarang menguji kembali. Nah, hati-hati, kenapa tadi saya bilang kemungkinan bisa menjadi doji candle di daily chartnya, karena saya melihat potensi ini bisa saja dia akan rebound terlebih dulu, entah mungkin equal dengan tinggian ini atau mungkin hanya segini ya, jadi 90.40 atau 90.60 antara dua itu. Kalaupun misalkan katakanlah dengan dua kategori baik itu 90.40 atau 90.60, yang saya curigai nantinya dia akan membentuk head and shoulder, jadi rebound, spike-nya membentuk right shoulder, lalu nantinya dia akan tergelincir, dan ini adalah kita jadikan sebagai zona neckline. Well, of course, kalau ini terjadi bisa saja baru terbentuknya atau breakout dari neckline-nya itu kemungkinan di hari Senin. Ya, itu yang akan kita lihat. Atau Anda bisa juga lihat dari swing high, swing low-nya dari bagian ini. Andai kata tadi saya anggapnya dari sini ya. Ini left-nya, ini swing low-nya, kemudian ini bagian head, ini adalah swing low kembali. Maka dari itu kemungkinan dia bisa saja rebound sampai 90.40 atau 90.60 sebagai bagian ratio. Tapi kalau yang versi kedua, Anda lihat dari small, swing high, swing low-nya, Anda bisa gunakan ini. Ya, swing high-nya ini adalah left shoulder, ini swing low, ini bagian head tetap, kemudian ini swing low, kemudian ini bagian right shoulder. Jadi ini sudah terbentuk, malah kalau kita lihat ini yang bagian kecil, berarti otomatis kita sudah mendapati bahwasannya untuk dolar sendiri kondisi dari head and shoulder itu sudah terkonfirmasi karena dia sudah menembus zona neckline. Oke, kemudian kalau misalkan dilihat dari grafik H1 seperti biasa, kemarin kita melihatnya seperti ini ya, agak diperbesar. Sekarang kita akan lihat lebih diperkecil. Jadi ini akan menunjukkan apakah kecurigaan kita terhadap grafik H4 bisa saja terbentuk sebagai head and shoulder apa tidak. Ya, ternyata persis ya, dengan swing high, swing low-nya, lalu kemudian teritorinya juga sama. Saya rasa ini akan menjadi cukup menarik dengan pola penekanan yang akan berlanjut. Berarti kita otomatis hari ini kita akan lihat dia akan mengakibatkan kenaikan untuk gold apa tidak. Technical view gold 22 Januari 2021 jam 11.57 waktu Indonesia bagian Barat, high 1870.60, low 1859.70, running price 1863.40. Oke, kembali dengan penurunan, dan kemarin selamat ya. Kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, memang dia sempat swing low sampai zona 1858.20. Ini persis dengan zona merah ini. Lagi-lagi adalah menjadi teritori yang cukup kuat ya. Setelah beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di awal bulan ya, di awal tahun ini, kita melihat zona 1858-1862 sempat menjadi resisten tangguh, lalu kemarin ditembus, berarti dia akan menjadi supportnya, dan itu persis dengan yang terjadi kemarin. Kali ini pun sama. Kalau Anda lihat pagi ini dia tersentuh 1859.70, Anda bisa lihat bayangannya atau tailnya sudah dalam area merah ini ya. Lalu kemudian dia terpantul di 1863. Kita tinggal nantikan saja apakah dia sanggup untuk naik apa tidak. Dengan catatan, tren untuk hari ini sebetulnya dia trennya turun. Ya, saya sampaikan trennya turun. Ada kemungkinan trennya turun karena kalau kita lihat dari potensi penutupan kemarin, ini adalah long upper shadow atau Anda juga bisa sebut dengan hanging man, tapi ya tailnya lebih panjang ya. Jadi real body yang lebih kecil dengan long tail seperti ini, berarti ini adalah long upper shadow. Yang mana kalau misalkan dia terbentuk setelah bullish candle, maka yang terjadi haruslah jadi bearish candle. Tapi ekspektasi saya kali ini penurunan tidak akan terlalu banyak dan dia tertahan lagi di area merah ini, atau setidaknya dia masih tetap konsisten di atas zona MA 200 yang mana kali ini berada di 1845.60. Jadi kalau misalkan ini masih tetap berada di atas ini, saya tidak ragu kalaupun misalkan dia turun, ekspektasi saya adalah nantinya akan dibalas di pekan depan atau di hari Senin dengan zona bullish candle. Jadi kalau misalkan skenario-nya begini, kalau hari ini tutup dengan bearish candle, kemungkinan di hari Senin dia akan tetap ada kemungkinan swing low lagi, tapi ditutup lagi
lagi dengan kondisi seperti ini ya. Jadi akan ada doji kembali, barulah nanti minggu depan dia start lagi untuk push lebih tinggi di atas 1872.80. Apalagi kemarin dia tertahan 1874.90, tapi kalau kita lihat penutupannya ya ada di 1869.90. Jadi artinya penutupannya masih tetap di bawah MA atau sorry, ini adalah FR ya, Fibonacci Retracement Daily Chart 50% yang ada di 1872.80. Oke, saya tidak akan menggunakan grafik H1 ini, tapi kalau Anda lihat ini mungkin agak membingungkan untuk Anda karena banyak teritori yang menjebak ya, tapi kurang lebih ukurannya sebetulnya ini ya. Karena area Fibonacci Retracement belum saya hapus karena saya masih mengukur apakah dia memang sudah kembali ke dalam mood kenaikan apa tidak. Karena patokan saya adalah 50% ini. Ini ukurannya adalah dari sejak penurunan terakhir dari zona 1927 sampai 1809 atau 1816 lebih tepatnya di sini ya. Jadi 09-nya saya asumsikan sebagai tail. Saya gunakan yang ini saja, grafik H1-nya. Ya, kalau tadi pagi tadi saya sempat men-share ada dua outlook di situ. Ada dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah potensial double top. Anda bayangkan ini ya, bayangkan ini double top berarti tidak selalu topnya akan equal ya, bisa saja lebih rendah atau ya mungkin lebih tinggi ya. Nah, top pertama di zona 1874 kemarin, kemudian top kedua adalah kenaikan saat dia tertahan di zona 1871. Jadi ini masih teritori top, lalu kemudian kalau kita asumsikan ini adalah double top, berarti neckline-nya akan berada di swing low-nya ini. Nah, ini adalah arah tengahnya, kurang lebih 1858 ataupun 1860 ya. Jadi yang sampai saat ini terjadi itu berada nempel di neckline. Kalau misalkan ini diasumsikan sebagai double top. Lalu targetnya bagaimana? Targetnya sesuai dengan ketinggian top ini ya. Dan saya udah ukur, lalu saya pindahkan ke sini, ternyata dapatnya kurang lebih di zona 1847 1848. Jadi kalau misalkan Anda percaya ini adalah double top, kemungkinan potensi yang paling baik adalah menunggu konfirmasi break areal neckline. Silakan Anda follow sell kalau misalkan ini ditembus dengan target yang paling dekat adalah 1853 dan juga paling jauh adalah 1848. Yang kedua, kalau misalkan Anda masih percaya bahwasanya ini hanya koreksi seperti halnya saya, bahwasanya ini koreksi adalah dengan mengukur dari areal Fibonacci Retracement. Oke, areal biru adalah Fibonacci Retracement. Ya, saya gunakan dari titik A-nya 1832.20, titik B-nya 1874.60. Nah, kemudian kemarin sempat mengalami penurunan di tanggal 21, itu persis dengan teritori yang selalu kita ingatkan untuk Anda ya, 1858, 1862, dan itu turun 1858 dia langsung mantul ya sampai menyentuh 1869, dan itu berarti TP pertama kita kemarin tercapai. Nah, kali ini pun sama. Anda ingat dalam webinar kemarin saya sempat mengatakan tentang Fibonacci Retracement, di mana kalau misalkan uptrend atau trennya sudah kuat, sudah ditentukan, maka kemungkinan potensi koreksinya tinggal mencari areal 23.6% atau 38.2%, dan itu exactly yang terjadi. Ya, persis. Dan kalau misalkan kita gunakan sekarang, ya masih tetap berlaku ya, masih tetap berlaku, di mana area 38.2% ini yang tadinya sudah juga disentuh 1859, berarti ini saatnya Anda melakukan buy. Ekspektasi pertama, kalau misalkan kita lihat 1864 dilewati akan mencapai 1869 ya, itu sudah koridor normal. Lalu kemudian kita juga bisa mengandalkan 1874 yang nantinya kalau ini ditembus berarti kita akan menggunakan Fibonacci expansion. Ya, Anda lihat garis merah di sini, ini bukan sembarangan, ini adalah Fibonacci expansion, FE atau Fibonacci expansion. Ya, tentukannya dari mana? Ini adalah titik A, titik B sama, lalu titiknya di sini ya. Jadi saya anggap ini sudah terpantau. Nah, ini berarti extensionnya kalau misalkan ternyata dia tembus ini akan mencapai area-area ini ya. Yang terdekat adalah 1884. Jadi kalau misalkan big trendnya kenaikan masih tetap berlanjut, bisa mencapai 1885 dan seterusnya. Nah, total yang cukup menarik juga tambahannya adalah secara tidak sengaja areal ini kita bisa menemukan dicurigai sebagai double bottom. Jadi kalau tadi misalkan ini asumsinya double top, sekarang kita curigai ini juga sebagai double bottom, boleh juga ya. Yang artinya neckline akan berada di zona 1869 ataupun 1870. Oke, dengan demikian suggestion untuk hari ini 1862 ataupun 1864 masih berlaku untuk melakukan area buy dengan target pertama 1869 dan juga target kedua adalah 1875.00, stop lossnya 1856.00. Lalu strategi alternatif
Kemungkinan kalau kita asumsikan ini double bottom, maka silakan follow buy saat dia breakout zona 1869 ataupun 1870. Ya, kemungkinan yang relatif aman adalah 1872. Itu nanti target pertamanya adalah 1875 atau 1876, dan target kedua akan kemungkinan 1882 atau 1884. Ya, dan stop loss-nya tentu harus Anda sesuaikan sendiri. Kurang lebih saya sarankan 5 atau 6 poin saja dari zona breakout ini, ya. Nah, kemudian yang alternatif ketiga adalah kalau Anda menganggap ini adalah double top, maka silakan follow sell saat menembus zona 1858. Targetnya tadi sudah saya sampaikan 1853, atau yang target kedua adalah maksimum 1848. Tapi tentunya stop loss pun tetap harus digunakan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.